Habib Sudin Tahap sedang berada di Barreskrim Mabes Polri untuk membuat laporan polisi terkait tweet Haikal Hasan yang sempat viral. Karena tweet ini sangat membuat gaduh ya, dari berbagai pihak tidak menerima soal tweet ini. Banyak orang percaya akhirnya ketidakberangkatan haji tahun ini akibat tadi yang dituliskan oleh akun Haikal Hasan itu. Maka itu kita, karena banyak sekali aduan ke kita, akhirnya kita memilih untuk membuat laporan polisi. Kita duga itu sebagai konten yang bermuatan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Itu usulan untuk mau menggunakan dana haji untuk infrastruktur. Waktu itu ramai, dana haji udah pakai jalan tol, begitu katanya. Calon jamaah haji tidak memberikan mandat untuk itu dikelola, tapi daftar haji. Ini adalah pelanggaran konstitusional. Pola yang sama selalu terbaca. Tren pemberitaan terkait dana haji marak menjelang musim haji. Isu ini rupanya sengaja dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Syarat bernuansa politik untuk berbagai kepentingan dan memecah persatuan umat Islam. Dana haji dipakai oleh CX. Dana haji digunakan untuk keperluan ini. Jemaah Indonesia ditolak di Arab Saudi. Terkuak. Dan banyak lagi judul provokatif yang digunakan untuk menyebarkan hoax. Sebagai audiens yang pintar, sudah saatnya paham mengenali ciri-ciri sebuah berita adalah hoax. Isinya cenderung tuduhan untuk menggiring opini masyarakat. Tat, ngapain Tat? Ini aneh kalau kerja tuh begini. Tuh. Ini semua kerjaan aneh, lagi kerja namanya. Banyak amat Tat. Kalau mau perang begini emang. Lagi perang nih semua. Lagi perang. Tuh. Udah, viral ntar lagi. Tweet itu tweet yang bermuatan hoax. Hoax yang beredar itu tidak benar. Tidak ada tuh cerita masalah uangnya dipakai, uangnya untuk ini, untuk itu, tidak ada gitu. Maka saya tidak percaya kalau itu dipakai oleh pemerintah lalu uangnya sudah mau habis. Saya nggak percaya, karena memang faktanya ada pada kelembagaan dan diinvestasikan sesuai dengan manajemen keuangan. Nggak benar itu. Beredarnya di sosial media yang nggak jelas dari siapa. Itulah kejahatan sosial media. Mungkin menguntungkan bagi para buzzer. Menguntungkan secara duniawi mungkin, dan akan merugikan secara akhirat. Kalau bukti-bukti itu kan banyak tersebar ya, walaupun sudah dihapus, tweet itu tetap masih ada gitu. Dan sudah banyak juga yang melihat. Dan di tweet sesudahnya juga diakui kok, jika sudah dihapus itu. Jadi saya nggak bicara apapun. Kalau ternyata ada tweetan saya yang saya nggak ingat jam berapa, yang dikatakan di jam 11, saya tidak men-tweet sesuatu yang bersifat hoaks dan tidak men-tweet sesuatu yang menjelekkan seseorang. Paling sebagaimana biasa, tweet saya berkritik terhadap kebijakan pemerintah yang kalau dirasa merugikan rakyat. Ya, dan saya tidak pernah mengkritik atas menebar hoaks atau menjurus kepada satu orang, tidak. Itu kan persepsi dia, itu kan alasan dia. Karena ini sudah berkembang, akhirnya muncullah. Bukan hanya tweet yang baru-baru ini saja. Makanya kita melihat ini sudah banyak sekali kontra ya di media sosial dan sudah membuat gaduh. Makanya pilihan terbaik kita ya kita buat laporan polisi. Saya udah tabayun. Sehingga saya menyatakan tidak benar. Udah dapat penjelasan, udah mendapat laporan keuangan, udah membaca dan melihat, sehingga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat dimanapun. Ya, kalau minta maaf sih sah aja. Cuman perbuatan men-tweet itu kan tidak menghapus
permintaan maafnya itu tidak menghapus perbuatannya. Mungkin nanti setelah dalam persidangan, permintaan maaf itu bisa menjadi tolak ukur hakim untuk meringankan hukumannya. Bukan sekali ini Haikal Hasan berbuat keji. Sebelum-sebelumnya orang ini sudah melontarkan berbagai provokasi. Orang ini selalu ingin mencari aman setelah melontarkan atau menyebarkan api. Orang ini tidak mau terbakar setelah melemparkan api di kerumunan. Baginya, dengan meminta maaf semuanya kelar dan berharap rakyat melupakannya. Jika orang seperti ini dibiarkan terus-menerus sudah pasti akan sangat berbahaya. Sedikit, Be. Gimana, Be? Tadi pemeriksaan, Be? Berapa kali pertanyaan, Be? Rame amat. Sebentar. Ada detik nggak detik? Detik. Ada detik. Kalau ada detik gue nggak mau ngomong. Tampaknya ia tidak kapok setelah dipanggil polisi. Apakah karena orang ini punya backing yang kuat? Soal urusan Israel-Palestina orang ini pun bermuka dua. Sebelumnya, ia mendukung tindakan aparat Israel melakukan kekerasan di Masjid Sheikh Jarrah. Lalu, pada acara di TV One, tiba-tiba orang ini mengatakan bahwa Israel ini biadab. Aneh kan? Dan akhirnya salah satu pendukung Israel yang ikut diwawancara itu malu sendiri karena semua narasumber membela Palestina, kecuali dia saja, kayak dikeroyok gitu. Kali PBB bersidang khusus bahas Israel. Apa ini enggak negara yang biadab dan bandel? Khusus 48 kali sidang, 48 kali resolusi dikeluarkan oleh PBB. Haikal bukanlah orang yang konsisten. Ketika FPI masih di atas awan, ia dengan sok gagah tampil sebagai orang yang membela ulama. Tapi begitu FPI dinyatakan dilarang, tiba-tiba berkata bahwa dirinya bukan anggota FPI. Jelas dia mau cari aman. Oh, FPI. Saya bukan anggota FPI, oh. Saya garis bawahi dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. Okay. Banyak orang menyangka pentolan. Wajah-wajah munafik ini jelas banget. Ayo yang ahli membaca wajah, perhatikan wajah Haikal. Orang yang suka ngibul kan? Dan yang terbaru ini soal dana haji. Seperti biasa ia melontarkan kalimat berbentuk tanda tanya, tapi modelnya adalah provokasi di Twitter. Isinya begini, baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Meskipun sekarang ia sudah menghapusnya, tapi untunglah netizen sudah terlanjur mengcapture-nya, jadi ada bukti. Lalu pada video lain ia sempat melakukan wawancara dengan Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pelaksana BPKH. Dalam video itu, barulah Haikal bertindak benar. Jadi ini polanya sama dengan sebelum-sebelumnya. Pertama ia melontarkan kesalahan dan provokasi dulu, baru kemudian buru-buru menampilkan yang benar untuk menutupi kesalahannya. Lagi-lagi dana haji dipakai. Loh, saya bilang lagi-lagi, udah berapa kali dipakai lagi-lagi kalimatnya. Berarti lagi-lagi Anda kena hoax, saya bilang. Ini jelas-jelas tindakan bejat, munafik murakab. Tapi aneh juga ya kenapa orang ini masih kebal? Sudah jelas nyata kesalahannya tapi kok masih bebas keluar-keluar. Orang ini bukan ustadz, ia hanya memanfaatkan ilmu public speaking dan motivasi sebagai keahlian untuk mendapat keuntungan materi. Tak heran kalau orang ini punya banyak usaha dan koleksi barang-barang mewah seperti moge. Apakah semua itu diperolehnya dari hasil melontarkan provokasi? Saya nggak ikut Facebook lah, Twitter, Instagram, berita. Ya, andai kata Rasulullah masih ada dan hidup di tengah-tengah kita, apa jadinya orang seperti antum ini? Orang yang lari dari peperangan. Gak main-main saya kata ini. Apa artinya jadi orang seperti antum? Zaman Rasulullah itu tidak ada yang terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang. Umat tidak menyadari telah dirugikan karena dengan provokasi itu umat dibuat tidak cerdas dan malah terus dibangkitkan kebenciannya pada pemerintah. Sementara ia mendapat keuntungan yang melimpah.
Haikal dikabarkan pernah belajar di Israel dan itu terbukti ia sendiri yang menampilkan fotonya dengan seorang pengajar dari Israel. Haikal ini bukan pintar tapi licik. Ia tahu bagaimana memanfaatkan agama demi mendapat keuntungan duniawi. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan jemaah yang mabuk agama dan terus merawat kemabukan itu. Tokonya orang Islam. Lihat aja sekarang banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak dua hati dua? Apakah negara masih membutuhkan orang seperti Haikal ini yang kerap melontarkan provokasi dan menjelek-jelekan pemerintah? Apakah orang ini sengaja dibiarkan tetap ada untuk merawat sebuah agenda-agenda yang tak kasat mata? Wallahualam. Semoga ada upaya hukum untuk menjerat orang ini. Mungkin kita mengira bahwa orang ini tidaklah berbahaya, padahal dengan kelicikannya itu justru bisa sewaktu-waktu meledak dan merugikan banyak orang, bahkan bisa mengacaukan negara. Kecuali sudah banyak orang yang tahu kebusukan orang ini dan sudah sadar, maka saya kira orang ini bisa tenggelam secepatnya. Tapi tak semudah itu mengacukan orang ini. Masih ada banyak dukungan yang diterima orang ini. Buktinya, ia tetap eksis meskipun sering ngawur dan provokatif. Menjadi tanda tanya besar, kok si Haikal ini bisa tetap melaksanakan cuitan-cuitan provokatifnya? Begitu hebatkah ia punya backing sehingga sulit diciduk? Kelicikan itu bisa tetap langgeng kalau ada dukungan yang merawatnya. Dan dukungan itu kuat jika si provokator ini masih bebas melontarkan hasutan. Jika ini benar, maka negara selalu dalam ancaman besar. Waspadalah, orang ini wajib ditangkap. Negara tak akan pernah memelihara provokator. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.